Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Erik ten Hag tak jamin Ronaldo bertahan. Untuk kali kedua beruntun, Ronaldo harus rela cuma tampil sebagai pemain pengganti usai terlebih dahulu duduk di bangku cadangan MU. Timnya meraih kemenangan di dua laga itu. Keputusan Erik ten Hag terkait Ronaldo tersebut kian menambah spekulasi masa depan si pemain asal Portugal yang sepanjang musim panas dikabarkan ingin pindah dari Manchester United. Dengan bursa transfer tutup tanggal 1 September mendatang, ada pula spekulasi bahwa Cristiano Ronaldo sudah memainkan laga terakhirnya di MU yang menang 1-0 atas Southampton. Usai laga tersebut, pernyataan Erik ten Hag pun kian menambah spekulasi. Ia tidak bisa memberi jaminan Ronaldo akan bertahan di Manchester United selepas 1 September. Dua bek Arsenal sudah bikin blunder, fans tetap bantu support. Dua bek tengah Arsenal sudah bikin blunder di musim ini, William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Mikel Arteta menegaskan bahwa timnya harus mengurangi kesalahan. Namun dia senang reaksi fans terhadap blunder Gabriel Magalhaes. Usai gol tersebut, reaksi stadion memberikan dukungan kepada sang pemain. Kemudian pemain harus menunjukkan keberanian untuk terus bermain, kata Arteta seperti dikutip dari Football London. Hal serupa pernah terjadi pada Saliba saat mencetak gol bunuh diri dalam laga Arsenal melawan Leicester City. Rekor 19 penyelamatan Jan Sommer saat Gladbach redam Bayern. Kiper Borussia Mönchengladbach Jan Sommer tampil gemilang saat timnya meredam Bayern Munich 1-1. Jan Sommer menjelma jadi benteng rapat yang amat sulit ditembus Bayern. Serangan demi serangan Bayern yang ketinggalan lebih dulu dari Gladbach terus dipatahkan Sommer. 11 dari 19 penyelamatan Sommer dilakukan lewat aksi-aksi di dalam kotak penalti. 19 penyelamatannya melawan Bayern menjadi rekor baru Bundesliga, walaupun akhirnya ia kebobolan lewat aksi Leroy Sané. Balotelli nyaris baku hantam dengan Montella, pelatihnya saat ini. Mario Balotelli kembali berulah, striker Adana Demirspor bikin kesal Vincenzo Montella, pelatihnya sendiri. Bahkan nyaris terjadi perkelahian. Insiden itu terjadi pada laga Adana Demirspor versus Umraniyespor. Pada laga ini Adana menang dengan skor 1-0 lewat gol Kevin Rodriguez di menit ke-6. Ini bukan pertama kalinya Balotelli terlibat bentrok dengan pelatihnya sendiri. Super Mario pernah juga terlibat cekcok dengan Roberto Mancini saat di Manchester City. Christophe Galtier, bursa transfer musim panas belum selesai untuk Paris Saint-Germain. Christophe Galtier menyatakan Paris Saint-Germain belum selesai di bursa transfer dan kemungkinan masih ada pemain-pemain yang keluar dan masuk. Galtier menyebutkan bahwa beberapa pemain mungkin meninggalkan klub di bursa transfer yang sedang berlangsung dan beberapa pemain baru mungkin resmi bergabung sebelum jendela ditutup. Akan ada banyak perubahan selama hari-hari terakhir bursa transfer. Para pemain sedang dalam proses pergi, yang lain menunggu untuk bergabung dengan kami. Kami akan lihat bagaimana akhirnya, ujar Galtier. Ancelotti bakal berikan peran lebih besar untuk Rodrigo. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti terkesan dengan performa Rodrigo Goes. Sang arsitek pun berjanji akan memberikan peran yang lebih besar kepada sang pemain. Don Carlo tampaknya ingin menekankan bahwa dia yakin dengan pilihannya di lini serang Real Madrid. Perdebatan besar bagi banyak penggemar Real Madrid adalah apakah klub harus merekrut penyerang lain untuk mendukung Karim Benzema, namun sang pelatih menyebut Rodrigo bisa digunakan sebagai alternatif. Luka Modric klaim tinggalkan Tottenham, keputusan terbaik dalam hidupnya. Luka Modric menggambarkan keputusannya untuk bergabung dengan Real Madrid merupakan salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya saat ia merayakan 1 dekade bersama klub raksasa Spanyol tersebut. Pemain asal Kroasia tersebut bergabung dengan Real dari Tottenham dengan nilai transfer 30 juta pound sterling
pada 2012 dan sejak saat itu menjadi jantung kesuksesan Los Blancos. Modric memberikan penghormatan pada klubnya melalui media sosial dengan mengklaim bermain untuk mereka adalah sebuah mimpi di mana ia tidak ingin terbangun. Barcelona resmi daftarkan Jules Koundé ke La Liga. Koundé menjadi satu-satunya pemain yang belum didaftarkan El Barça karena alasan keuangan. Namun saat ini Sport mengklaim bahwa Koundé sudah didaftarkan jadi pemain mereka. Koundé berhasil diregistrasi ke La Liga setelah Barcelona mengurangi salary cap mereka dengan cara meminjamkan Samuel Umtiti ke Lecce. Bek berusia 23 tahun itu juga kemungkinan besar sudah bisa debut saat Barcelona berhadapan dengan Real Valladolid pada pekan ketiga Liga Spanyol. Kehadiran Koundé diharapkan mampu memberikan suntikan tenaga kepada Barcelona untuk meraup 3 poin. Atletico Madrid capai kesepakatan dengan Nottingham Forest terkait Lodi. Atletico Madrid siap kehilangan servis Renan Lodi setelah berbagai kabar mengungkapkan bahwa klub ibu kota Spanyol tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest. Nampaknya ada persetujuan terkait angka-angka yang terlibat. Forest kabarnya akan membayar servisnya tahun ini sebesar 5 juta euro dan jika mereka ingin merekrutnya secara permanen, maka harus menebus nilai transfernya sebesar 30 juta euro. Sang pemain siap menjadi rekrutan ke-18 klub asal Inggris tersebut. Thomas Tuchel tegur Conor Gallagher gara-gara kartu merah. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel tidak senang dengan kartu merah yang diterima Conor Gallagher saat melawan Leicester City. Tuan rumah harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28. Conor Gallagher menerima kartu kuning kedua karena melanggar Harvey Barnes. Padahal ia sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-22. Tuchel meminta Gallagher memperbaiki sikapnya di lapangan. Conor Gallagher sendiri sudah mengakui kesalahannya. Dia tidak bisa membuat pelanggaran kedua kalau sudah mendapat kartu kuning setelah 20-25 menit, kata Tuchel. Erling Haaland hat-trick, Pep Guardiola biasa aja tuh. Haaland muncul sebagai pahlawan The Citizen dengan mencetak 3 gol berturut-turut untuk melengkapi sebuah comeback hebat. Tak heran jika sang bomber panen pujian berkat hat-trick ke gawang Palace. Pep Guardiola bersikap dingin atas hat-trick yang dicetak Erling Haaland. Ketika melawan Crystal Palace, menurut Pep Guardiola, aksi Haaland biasa-biasa saja. Dia tak heran karena bintang barunya itu memang dikenal punya ketajaman luar biasa. Sebagai informasi, Haaland menuntaskan musim 2021-2022 dengan catatan 29 gol dari 30 penampilan di semua kompetisi bareng Borussia Dortmund. Cetak gol kemenangan MU, Bruno Fernandes dipuji Erik ten Hag. Manchester United sukses meraih hasil maksimal pada lanjutan pertandingan pekan keempat Premier League. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian bagi penampilan Bruno Fernandes pada laga kontra Southampton tadi malam. Pada laga tersebut, Fernandes menjadi pahlawan kemenangan setan merah. Meski demikian, ten Hag menegaskan bahwa kemenangan MU bukan hanya karena penampilan apik Fernandes semata, melainkan kerjasama semua anggota tim. Emmanuel Petit sarankan Harry Maguire untuk tinggalkan Manchester United. Posisi Maguire dalam starting line-up mulai dipertanyakan setelah manajer Erik ten Hag memutuskan untuk mencadangkannya. Dua Rafael Varane dan Lisandro Martinez tampil impresif, dan jika dua Varane Martinez terus tampil bagus, maka tak diragukan lagi bahwa ten Hag akan mengorbankan sang kapten. Mengenai situasi Maguire, Emmanuel Petit meyakini bahwa dia sebaiknya hengkang saja agar bisa bermain reguler. Mengingat Piala Dunia sudah dekat, karena dia hanya akan jadi pelapis jika memutuskan tetap bertahan. Tinggalkan Arsenal, Nicolas Pepe ungkap alasannya bergabung Nice. Nicolas Pepe memutuskan bergabung dengan OGC Nice dengan status pinjaman dan meninggalkan Arsenal setelah menjalani 3 musim di sana. Ia mengaku tertarik dengan proyek yang diusung oleh OGC Nice. Pemain asal Pantai Gading itu pun memutuskan untuk mengakhiri karirnya di London untuk sementara waktu dan mencoba kembali bertualang di League One.
Kurangnya menit bermain di Arsenal menjadi alasan lainnya bagi Pepe untuk bergabung dengan Nice, di mana ia hanya mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Gagal kalahkan AS Roma, Massimiliano Allegri semprot skuad Juventus. Manajer Juventus Massimiliano Allegri kecewa berat timnya gagal menang melawan AS Roma dini hari tadi. Ia menilai si nyonya tua menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih 3 poin di laga ini. Allegri tidak menampik bahwa performa timnya di babak kedua memang menurun jika dibandingkan di babak pertama, namun ia menilai Juventus seharusnya bisa mempertahankan keunggulan mereka di laga tersebut. Lebih lanjut, Allegri menilai Juventus tidak beruntung di laga ini. Ia menilai Juventus bermain dengan apik hingga mereka kebobolan. Striker Milan Olivier Giroud akui hampir gabung Juventus. Striker veteran AC Milan Olivier Giroud mengklaim ia hampir bergabung dengan Juventus beberapa musim lalu. Meskipun akhirnya ia mengambil keputusan berbeda, Giroud memilih bergabung rossoneri setelah kontraknya bersama Chelsea berakhir pada Juni 2021 silam. Itu terjadi pada musim panas 2020 dengan Pirlo sebagai pelatih, tetapi saya lebih memilih bertahan di Chelsea yang saya ingin memainkan peluang saya. Mengingat bagaimana musim tersebut berakhir dengan memenangkan Liga Champions, saya telah mengambil keputusan yang tepat, ujarnya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!